Salam, selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjut proses belajar kita pada pagi hari ini yang terkait dengan mata pelajaran PKN khususnya kelas 4. Oleh karena itu silakan mempersiapkan diri baik-baik, mempersiapkan alat tulisnya dan peralatan lainnya yang terkait dengan proses pembelajaran kita supaya berjalan dengan lancar, aman, dan teratur. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Itu adalah tema atau pokok pembahasan kita yang terkait dengan mata pelajaran PKN khususnya kelas 4, dan bukunya itu masih di buku 4B. Dan ini masih di subtema 1. Dan sekarang silakan lihat di pembelajaran 3 halaman 25 sampai 26. Dan di pembelajaran 4-nya itu halaman 29 sampai 32. Dan di pembelajaran 5-nya itu di halaman 37 sampai 38. Kita langsung saja ke pembelajaran 3 yang terkait dengan materi yang perlu kita bahas di sini. Di situ akan menjelaskan tentang mengamati gambar dan mendiskusikan tentang kewajiban penggunaan air, dan yang kedua adalah mendiskusikan perbedaan hak dan kewajiban dan contohnya. Dan di pembelajaran 4 kita akan menjelaskan atau mengamati tentang hak dan kewajiban penggunaan listrik, dan yang kedua menceritakan pengalaman tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik. Terus yang ketiga akan menjelaskan tentang hubungan antara hak dan kewajiban. Itu di pembelajaran 4 di halaman 29 sampai 32. Dan lanjut di pembelajaran 5 itu ada 3 poin juga yang perlu kita bahas di sini tentang mengamati gambar dan mendiskusikan tentang hak dan kewajiban dan energi minyak bumi. Dan yang kedua adalah mendiskusikan tentang atau menjelaskan penghematan minyak bumi. Dan pada intinya di sini kita akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia dan sebagai anak-anak di rumah. Dan kita memasuki tentang pengertian hak. Kalau di bukunya itu hak adalah segala sesuatu yang harus didapat oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir atau masih dalam kandungan. Dan yang kedua tentang kewajiban. Di bukunya itu kita akan menjelaskan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di sini adalah terkait dengan hak. Segala sesuatu yang diterima oleh seseorang sejak lahir bahkan masih ada dalam kandungan. Misalnya contoh hak sebagai seorang anak, misalnya dia masih dalam kandungan juga, tentunya dia mempunyai hak untuk menerima kasih sayang dari orang tua. Terus begitu juga dia sudah melahirkan, dia mempunyai hak untuk menerima kasih sayang dari orang tua, berhak untuk melanjutkan pendidikan ke SD, SMP, SMA, dan di perkuliahan atau di perguruan tinggi nanti. Dan yang berikut adalah kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai anak dalam rumah tangga? Tentunya kewajiban kita yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita lakukan adalah wajib
melaksanakan atau tugas-tugas kita sebagai anak dalam rumah tangga, misalnya membantu orang tua, itu adalah kewajiban seorang anak. Terus yang kedua, wajib menjaga adik. Dan yang terakhir, anak-anak juga mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga, kedua orang tua, dan wajib melaksanakan jenjang studinya atau melanjutkan sekolah, misalnya di perguruan tinggi. Kewajiban anak itu harus melaksanakan perkuliahannya dengan rajin dan selesai tepat pada waktunya. Itu adalah contoh kewajiban dan hak yang dilakukan oleh seorang anak dalam keluarga atau rumah tangga. Tentu di masyarakat juga dia mempunyai kewajiban, yaitu wajib untuk melestarikan lingkungannya. Terus haknya itu hak untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Dan yang berikutnya adalah dia mempunyai hak untuk bebas di dalam masyarakat. Dan yang berikutnya adalah pengertian kewajibannya itu tadi, itu saya sudah memberikan contoh. Dan yang berikutnya adalah hak dalam penggunaan energi listrik. Di sini yang perlu kita perhatikan dan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita tidur, misalnya pada malam hari, tentunya listrik kita harus matikan. Dan pada siang hari juga listrik juga kita harus dimatikan, tentunya supaya hemat energi listriknya dan tidak memboros dalam pembiayaan listrik, misalnya per bulan. Tentu ada pengurangan kalau kita dalam penggunaan energi listriknya itu secara hemat dan teratur. Dan yang berikutnya adalah contoh lain, ketika kita menonton televisi dan pada saat kita tidur, tentunya kita harus mati. Dan ketika kita tidur televisinya tidak mati, itu namanya pemborosan dalam penggunaan energi listrik. Itu contohnya. Dan yang berikutnya adalah tentang penghematan energi minyak bumi. Di situ kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan minyak bumi, misalnya LPG dan bensin, solar, dan yang terkait dengan minyak bumi yang perlu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya supaya menghemat sumber minyak buminya. Misal setiap hari kita tidak menggunakan kendaraan bermotor, misalnya ketika kita pergi di suatu tempat yang jaraknya sangat dekat, tentunya kita perlu menghematkan bensin, misalnya dengan menggunakan jalan kaki. Dan yang berikutnya adalah dalam penggunaan gas. Tentunya kita dalam penggunaan gasnya itu harus berhati-hati dalam penggunaan gas atau LPG-nya. Misalnya ketika kita masak, tentu kita harus menghidupkan kompornya, habis itu lalu mati. Itu adalah cara menghematkan energi minyak bumi. Dan ketika kita tidak mematikan di saat kita masak atau maupun kita keluar, tentunya boros jadinya dalam penggunaan minyak bumi. Dan mempunyai dampak positif dan negatifnya juga. Kalau dampak negatifnya itu tentu mengalami kebakaran dan berbagai macam peristiwa lainnya yang terkait dengan dampak negatif dalam penggunaan energi listrik, minyak bumi, dan hal-hal yang lainnya. Itu poin penting yang perlu kita bahas pada siang hari ini tentang kewajiban kita, hak kita, dan cara penghematan sumber daya alam atau energi listrik
dan minyak bumi, karena dalam proses atau supaya ada atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan suatu minyak bumi misalnya. Itu memerlukan waktu yang sangat lama. Tentu perlu kita perhatikan di sini bagaimana cara kita menghemat sumber energi listrik maupun minyak bumi yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya di sini kita menyadari apa kewajiban kita dan apa hak kita. Kita harus imbang hak dan kewajiban. Misalnya contoh, saya memberikan contoh lagi, lebih condong ke anak-anaknya. Misalnya di sekolah sebagai siswa, tentu dia mempunyai hak untuk menuntut ilmu. Tentu dia juga wajib mengikuti peraturan-peraturan yang sudah berlaku yang diterapkan oleh sekolah itu sendiri. Misalnya datang sekolah tepat waktu, kumpul tugas tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Itu adalah contoh dan hak kewajiban yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, berkelompok, maupun dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi tertentu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan pada intinya saya menyampaikan poin-poin pentingnya saja yang terkait dengan materi yang perlu kita bahas. Ketika kurang mengerti atau tidak memahami materi yang saya bahas, silakan bertanya langsung di WA pribadi maupun di Google Classroom, silakan bertanya. Dan untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk tugasnya nanti saya ketik melalui Google Classroom, silakan membaca dan tentunya budayakan kebiasaan membaca. Itu yang paling penting juga dalam proses pembelajaran kita, dan meresponden apa yang saya sampaikan yang terkait dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Tuhan memberkati.